Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Banyak yang bertanya-tanya apa sih isi RUU ini? Kenapa sampai memicu polemik di masyarakat? Yuk kita kupas tuntas dalam video ini. Jadi ceritanya begini, wacana revisi UU TNI itu sebenarnya sudah muncul sejak periode DPR 2019 sampai 2024. Namun pembahasannya sering mandek karena banyaknya kontroversi. Nah, tiba-tiba pada Maret 2025, RUU ini dibahas secara kilat dan disahkan dalam waktu singkat. Bahkan rapat pembahasannya sampai digelar diam-diam di sebuah hotel mewah di Jakarta, yang tentu saja bikin publik bertanya-tanya. Ada beberapa poin dalam RUU ini yang jadi sorotan gitu. Misalnya pasal 7 yang menambahkan 2 tugas baru untuk TNI dalam operasi militer selain perang, termasuk penanganan ancaman cyber dan perlindungan WNI di luar negeri. Lalu pasal 47 yang memperluas jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif gitu, seperti di Kementerian Koordinator, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung. Nggak ketinggalan batas usia pensiun perwira tinggi juga diperpanjang dari 58 menjadi 60 tahun. Setelah pengesahan, banyak pihak yang angkat suara. Aktivis pro-demokrasi khawatir kalau ini bisa membuka jalan kembalinya dui fungsi ABRI seperti di era Orde Baru. Mereka takut militer bakal terlalu dominan di ranah sipil. Di sisi lain, pemerintah beralasan kalau perubahan ini diperlukan itu untuk menghadapi tantangan geopolitik dan teknologi yang semakin kompleks. Nggak cuma itu, mahasiswa dan masyarakat sipil juga turun ke jalan buat menyuarakan penolakan mereka. Tagar hashtag tolak RUU TNI bahkan sempat trending di media sosial. Mereka menuntut transparansi dan keterlibatan publik yang lebih dalam proses legislasi seperti ini. Kalau kita lihat lebih dalam, ada kekhawatiran bahwa RUU ini bisa mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil. Dengan diperbolehkannya prajurit aktif menduduki jabatan sipil, ada potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang gitu. Ini bisa ngancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang selama ini kita junjung. Jadi gimana menurut kalian? Apakah RUU TNI ini langkah maju untuk memperkuat pertahanan negara atau justru langkah mundur yang mengancam demokrasi kita? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin update terbaru seputar isu-isu penting di Indonesia. Cheers guys!